HP Poco F4 GT sepertinya segera meluncur dalam waktu dekat ini di pasaran global. Perangkat ini dikabarkan telah menerima sertifikasi BIS India dan TKDN Indonesia. Menariknya, terdapat informasi yang menyenangkan terkait dengan ponsel ini. Bocoran terbaru saat ini memberikan tampilan pada perangkat yang harapannya menjadi Poco F4 GT. Sebenarnya Poco F4 series sudah resmi diperkenalkan ke publik pada 16 Februari 2022 kemarin. Untuk selanjutnya tampaknya Xiaomi akan memperkenalkan satu perangkatnya saja, yakni Poco F4 GT di pasaran Indonesia. Sementara Poco F4 biasa dan Poco F4 Pro juga dilaporkan tiba pada Maret 2022. Dan hari ini muncul konfirmasi resmi dari perusahaan terkait dengan beberapa spesifikasi. Smartphone Poco F4 GT disinyalir segera tiba di pasar global termasuk di Indonesia. Hal ini terungkap setelah muncul database IMEI dan TKDN dengan nomor model 211212110G yang diduga milik Poco F4 GT. Lebih lanjut, publikasi tersebut juga menunjukkan bahwa Poco F4 GT sebenarnya bisa menjadi varian global Redmi K50 Gaming Edition. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Poco dikabarkan sedang menyiapkan garapan ponsel terbarunya, yakni Poco F4 GT. Kemudian kini Poco F4 GT akhirnya telah mengantongi sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri Kemenperin Indonesia. Sertifikasi bernomor 211212110G diajukan oleh PT Surveyor Indo terhitung sejak 2 Maret 2022. Sekedar informasi, setiap perusahaan pembuat smartphone tidak bisa secara asal-asalan menjual produk mereka di Indonesia. Hal ini dikarenakan akan serangkaian proses pengujian perangkat yang harus dilalui. Singkatnya, semua perangkat telekomunikasi seperti smartphone, tablet, dan produk elektronik lainnya harus mengantongi sertifikat TKDN dan Postel terlebih dahulu agar mendapat izin edar. Jadi berhubung Poco F4 GT sudah disertifikasi TKDN, maka dapat dipastikan bahwa HP tersebut akan segera diluncurkan di Indonesia. Jika kami telusuri lebih dalam, nomor model yang ada di TKDN dan di database IMEI tampaknya sangat sama. Jadi kami pastikan smartphone dengan kode nomor 211212110G adalah Poco F4 GT. Oke guys, mungkin nggak usah banyak bacot. Berikut ini adalah spesifikasi dan harga dari Poco F4 GT yang segera datang ke Indonesia. Dua hal yang bisa ditonjolkan oleh Xiaomi pada Poco F4 GT ialah aspek desain dan kamera. Dari segi desain, smartphone ini mengemas desain tipikal smartphone gaming dengan layar datar dan sensor sidik jari di samping bodi. Desain Poco F4 GT sedikit lebih mirip dengan Poco F3 GT. Dot display dengan bezel layar yang lumayan tipis dan punch hole kecil untuk kamera depan di atas bagian tengah. Sedangkan kamera belakangnya mengadopsi desain yang bisa menyala masih sama seperti pendahulunya Poco F3 GT. Bagian depan juga sudah diproteksi Gorilla Glass Vitus. Tersedia dalam warna abu-abu, hitam, dan biru, yang tampil lebih unik dan menonjol seperti series pendahulunya. Tapi warna biru ini cenderung baru untuk Poco F4 GT. Bagian layar ini adalah salah satu nilai jual utama Poco F4 GT. Layar 6,67 inci yang sangat terang, diklaim mencapai 1300 nits. Warna yang ditampilkan menawan dan perlu diingat ini adalah panel Super AMOLED yang punya refresh rate 120 Hz. Alhasil animasi yang ditampilkan di layar terasa sangat mulus. Selain menghasilkan warna-warna yang menawan, layar ini juga sangat responsif untuk bermain game, karena punya touch sampling rate 360 Hz. Performa adalah bagian yang jadi jualan utama Poco F4 GT. Bagaimana performa Snapdragon 8 Gen 1 yang jadi otak HP ini seperti yang digembar-gemborkan. Performa dari smartphone ini sangat kencang, skor Antutunya pun mentok sampai 1 juta. Tapi menurut reviewer gadget luar negeri, performa Snapdragon 8 Gen 1 masih kalah dengan Dimensity 9000. Bisa dibilang ini adalah chip Qualcomm yang terkencang pertama, atau kita bisa bilang tier paling atas. Sementara di penggunaan sehari-hari dan juga saat dipakai bermain game, berat hampir tak terasa perbedaannya. Bahkan jaringan 5G pun juga didukung oleh chip ini, meski saat ini memang belum ada jaringan 5G yang tersedia di Indonesia. Performanya ini juga didukung penggunaan chip storage yang kencang, yaitu UFS 3.1 dengan internal 128 dan 256 GB.
Sementara untuk memori RAM-nya berjenis LPDDR5 dengan kapasitas RAM 8 dan 12 GB. Yang menurut kami RAM smartphone ini lebih dari cukup. Hanya saja belum ada slot kartu SD yang sebenarnya berperan penting sebagai pendukung ekspansi terhadap kebutuhan ruang penyimpanannya. Kamera memang bukan salah satu sektor yang ditonjolkan di HP Poco, begitu juga di Poco F4 GT. Namun bukan berarti kualitas kameranya jelek, melainkan setara dengan HP lain di kelas harga segini. Masing-masing lensa memiliki kekuatan sensor kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 13 megapiksel, dan kamera gimmick makro 2 megapiksel, yang saling terintegrasi guna mendapatkan hasil bidikan objek foto yang menawan. Apalagi kamera pada HP Poco F4 GT ini telah disokong oleh kemampuan EQ, sebagai salah satu kemampuan perekaman videonya dengan fitur Gyro Ease, untuk mendukung akses stabilizer ketika sedang membidik atau merekam video. Di samping itu, tak lupa pula bahwa kamera dari Poco F4 GT ini juga turut menyertakan satu kamera depan. Kamera depan ini memiliki kemampuan resolusi 20 megapiksel, yang tentunya sangat ampuh dan cocok dalam menjamin kebutuhan foto selfie yang hasilnya begitu memuaskan. Tapi sayang beribu sayang, smartphone ini tidak dibekali fitur OIS. Entah kenapa, Xiaomi jarang banget menanamkan fitur OIS di smartphone mereka. Di sisi lain, kini kami juga akan turut membahas bagaimana akses konektivitas yang diusung pada spesifikasi Poco F4 GT. Tak lupa bahwa Poco F4 GT pun juga telah turut menyertakan beberapa fitur koneksi jarak dekat yang sangat fungsional, seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, trigger gaming, pendingin liquid cooling, infrared blaster, USB Type-C, dan USB on the go. Di sisi lain yang disayangkan bahwa Poco F4 GT belum disokong oleh fitur-fitur pendukung yang umumnya disematkan pada HP keluaran lama, seperti lubang audio jack 3,5 mm. Kemudian menginjak pada bagian lain, kini waktunya kami membahas sektor baterai yang diusung oleh spesifikasi Poco F4 GT. Baterai pada Poco F4 GT ini telah disokong oleh kapasitas daya sebesar 4700 mAh pengisian daya cepat 120 Watt, yang mampu mengisi daya 100% dalam waktu 15 menit saja. Jika berbicara pengisi daya cepat 120 Watt, saya jadi keinget dengan Redmi Note 11 Pro Plus. Sayangnya smartphone ini tidak masuk ke tanah air yang ke Indonesia, cuma Redmi Note 11 Pro 5G doang. Setelah mengenal bagaimana spek dan fiturnya, kini kami akan membahas terkait soal harga Poco F4 GT terbaru. Berbicara soal harga smartphone ini dihargai sekitar 3.499 yuan China, atau kita rupiahkan sekitar 7,9 jutaan rupiah aja. Berbicara tanggal rilis ke Indonesia, kemungkinan besar smartphone ini rilis ke Indonesia bulan Mei atau Juni 2022. Bisa saja smartphone ini menggantikan Poco X4 GT yang kabarnya tidak datang ke Indonesia. Tapi kami lebih berharap kedua smartphone ini bisa datang dua-duanya ke Indonesia. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.